Benarkah trompet sangkakala sudah ditemukan? Pemirsa, setiap umat muslim pasti sudah mengetahui bahwa suatu saat nanti akan datang hari kiamat. Dimulai dari turunnya Imam Mahdi, munculnya Dajjal, sampai datangnya pasukan Yajuj Majuj. Tapi dari semua itu ada satu tanda yang membuat seluruh umat manusia bergidik, yaitu ditiupnya trompet sangkakala oleh malaikat Israfil. Namun, kapankah trompet itu ditiup? Tidak ada satupun yang mengetahuinya, karena segala perkara yang gaib hanya Allah yang tahu, sebagaimana firman-Nya yang berarti, jadilah, lalu terjadilah. Dan di tangannya lah segala kekuasaan di waktu sangkakala ditiup. Dia mengetahui yang gaib dan yang nampak, dan dialah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Quran Surah Al-An'am ayat 73. Ya, peristiwa ini merupakan sebuah peristiwa gaib, tapi cukup mengerikan bagi seluruh umat manusia, terutama bagi umat muslim. Karena di mana ketika itu tidak akan ada yang luput satupun dari dahsyatnya kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa, trompet sangkakala itu ternyata mempunyai makna tersendiri. Menurut syariat, sangkakala adalah sebuah trompet yang sangat besar yang akan ditiup oleh malaikat Israfil, di mana Allah ke dalam mulutnya, dan beliau sekarang hanya sedang menunggu kapan ia diperintahkan oleh Allah untuk meniupkannya. Hal ini sesuai dengan hadis, dan Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Rasulullah, apa itu asyur?" Rasulullah menjawab, "Tanduk yang akan ditiup." Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, dan Abu Daud sahih. Peniupan trompet sangkakala memang penuh dengan tanda tanya. Seperti apa bentuknya, kapan ditiupnya, sangkakala ditiupkan? Mengenai hal tersebut, ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa sangkakala ditiupkan sebanyak 2 kali. Bahkan ada pula yang mengatakan 3 kali. Jika 3 kali tiupan, maka tiupan yang pertama merupakan tiupan yang mengejutkan, tiupan kedua merupakan tiupan kematian, sedangkan tiupan ketiga adalah tiupan yang membangkitkan. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, "Dan ingatlah hari ketika ditiup sangkakala, maka terkejutlah segala yang di langit dan segala yang di bumi kepada Allah, dan semua mereka datang menghadapnya dengan merendahkan diri." Quran Surah An-Naml ayat 87. Namun, pendapat yang mengatakan bahwa terjadi 2 kali tiupan, berarti tiupan pertama ialah tiupan yang mengejutkan sekaligus mematikan, sedangkan tiupan yang kedua berarti tiupan untuk menghidupkan mereka kembali. Mengenai pendapat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman yang artinya, "Dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi kepada Allah." Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusannya masing-masing. Quran Surah Az-Zumar ayat 68. Pemirsa, kehidupan kita semakin hari terus berjalan melewati waktu, bahkan tanpa kita sadari di hari kiamat. Sang peniup trompet, yaitu malaikat Israfil, selalu siap dan siaga untuk meniupnya. Bagaimana aku bersenang-senang sementara peniup sangkakala telah menelan sangkakala, menundukkan keningnya dan menyiapkan pendengarannya. Dia menunggu perintah meniup, maka dia akan meniup. Para sahabat bertanya, "Apa yang kami ucapkan ya Rasulullah?" Beliau bersabda, "Ucapkan, cukuplah Allah bagi kami, dan Dia adalah sebaik-baik penolong. Kami bertawakal kepada Allah Tuhan kami." Hadis riwayat At-Tirmizi sahih 1079. Lalu pemirsa, jika malaikat Israfil selalu siap sedia untuk menunggu perintah ditiupnya sangkakala, namun sebenarnya seperti apakah bentuk dari sangkakala itu? Ya, pasti di antara kita sering berpikir dan bertanya-tanya, sebenarnya seperti apakah bentuk dari trompet sangkakala? Bahkan sebagian dari kita ada yang penasaran hingga ada yang menelitinya. Seorang ilmuwan dari NASA disebut-sebut telah menemukan trompet sangkakala milik malaikat Israfil, dan dalam penelitiannya
NASA menggunakan WiMAP yang merupakan bagian dari program untuk melihat kosmologi atau studi mengenai sifat alam semesta secara keseluruhan. Proyek ini melakukan observasi terhadap alam semesta untuk menemukan seperti apa bentuk sebenarnya dari alam semesta. Karena selama ini ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa alam semesta berbentuk bulat dan bundar, bahkan ada yang datar. Oleh karena itulah, dengan menggunakan WiMAP, mereka mendapatkan sebuah kesimpulan yang sangat mencengangkan. Karena hasil dari penelitian tersebut ditemukan bahwa alam semesta ini berbentuk seperti trompet, di mana pada bagian ujung belakang wilayah trompet alam semesta itu merupakan alam semesta yang atau unobservable, sedangkan pada bagian depan di mana bumi dan seluruh sistem tata surya berada merupakan alam semesta yang masih mungkin untuk diamati atau observable. Kemudian tim WiMAP mengamati pola titik-titik panas dan dingin serta radiasi microwave kosmik yang bisa menggambarkan bentuk alam semesta. Kurang lebih 380.000 tahun setelah Big Bang, proyek WiMAP dari NASA membuat peta titik-titik tadi secara mendetail dan hasilnya ialah pola itu cenderung memudar sehingga tidak ada titik panas dan dingin yang tampak melebihi derajat. Hal ini menyimpulkan bahwa ketika mengembang, alam semesta itu terulur panjang, seperti sempit di awalnya dan kemudian semakin lebar seperti corong, mirip bentuk trompet abad pertengahan. Hal ini tentu mematahkan segala prediksi dan pendapat yang menyatakan bahwa bentuk alam semesta seperti bola atau bulat. Tim WiMAP pun pada akhirnya yakin bahwa alam semesta bukanlah berbentuk bola, melainkan berbentuk trompet. Dan alam semesta bukan meluas tak terbatas, tetapi dibatasi oleh ujung trompet. Jadi alam semesta ada awal dan akhirnya. Namun hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak berawal dan berakhir. Huwal awwalu wal akhiru. Pemirsa, jika kita telaah, ternyata ada hadis yang telah lebih dulu menyebutkan bentuk dari trompet sangkakala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ada seorang yang bertanya kepada Rasul mengenai besarnya dari trompet sangkakala. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, sangat besar bulatannya. Demi Allah yang mengutusku sebagai nabi, besar bulatannya itu seluas langit dan bumi. Sungguh Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan segala sesuatunya dengan sangat detail, bahkan menciptakan alam semesta yang sangat luas ini. Seperti halnya trompet sangkakala di mana kita kira itu sebuah trompet, ternyata alam semesta kitalah yang berbentuk seperti trompet. Dan jika malaikat Israfil telah diperintahkan untuk meniupkannya, maka muncullah kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa, informasi yang diberikan ini semoga bisa dijadikan untuk kita supaya bisa lebih bertakwa lagi kepada Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, sesungguhnya telah datang kepada kalian cahaya dari Allah dan kitab yang menerangkan. Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu mengeluarkan orang-orang itu dari keadaan gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 15 hingga 16.